Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 4. Keberagaman agama di sekolah. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Perhatikan tabel keberagaman agama di Indonesia berikut. Yang pertama yaitu Islam, agama kita ya. Tempat ibadahnya masjid. Hari besarnya Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Isra Mi'raj. Lalu yang kedua ada Kristen Protestan. Tempat ibadahnya di gereja. Hari besarnya ada hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, hari kenaikan Isa Al-Masih. Lalu Katolik juga sama, seperti Kristen Protestan ya. Tempat ibadahnya di gereja, hari besarnya juga sama ya. Lalu ada Hindu tempat ibadahnya di Pura, hari besarnya hari Nyepi, hari Saraswati, hari Pager Wesi. Lalu Buddha itu tempat ibadahnya di wihara. Hari besarnya itu hari Waisak, hari Asada, hari Katina. Lalu ada Konghucu. Konghucu itu tempat ibadahnya di Kelenteng ya. Lalu hari besarnya ada Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Nah, kita tentu memiliki teman yang seagama. Ada juga teman yang berbeda agama dengan kita. Meskipun berbeda, semua agama mengajarkan kebaikan. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati satu sama lain ya. Nah, ini sekarang ada contoh soal. Ini ada di buku pena kalian halaman 15 ya. Nanti digaris sendiri ya di rumah ya. Nah, ini ada masjid. Masjid itu tempat ibadahnya umat yang beragama Islam. Lalu gereja itu tempat ibadah umat beragama Katolik. Ada gereja lagi. Nah, itu tempat ibadah umat beragama Kristen Protestan. Lalu ada pura. Pura itu tempat ibadahnya umat beragama Hindu. Lalu ada wihara. Wihara itu tempat ibadah umat beragama Buddha. Lalu ada yang terakhir kelenteng ya. Kelenteng itu tempat ibadah umat beragama Konghucu. Nah, sekarang kita beralih ke muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Unsur intrinsik fabel. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra. Unsur intrinsik fabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat dalam fabel. Yang kedua, sifat setiap tokoh. Yang ketiga, peristiwa penting yang terjadi dalam fabel. Lalu yang keempat, pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh fabel terhadap pembaca. Nah, setelah mengetahui unsur intrinsik fabel, kamu dapat menentukan isi fabel. Ya. Selain itu, kamu juga dapat menceritakan kembali isi fabel dengan baik. Nah, ini ada fabel kekompakan semut. Ini ada di buku pena halaman 16 sampai 17 ya. Dibacakan Bu Guru ya, didengarkan. Kekompakan semut. Pagi itu, kawanan semut pergi ke halaman untuk mengambil makanan. Mereka bekerja sama untuk mencari dan membawa makanan. Para semut mendengarkan aba-aba dari ketua kawanan semut. Semut memang dikenal sebagai hewan yang kompak. Mereka selalu bergotong royong dalam mengerjakan sesuatu. Melihat kekompakan semut, belalang pun tidak suka. Belalang berencana untuk memisahkan kawanan semut. Belalang meletakkan ranting di tengah jalan yang akan dilalui kawanan semut. Ketua semut yang berada di depan kawanan pun berhenti. Lalu, ketua semut melihat ada ranting yang menghalangi jalan mereka. Ketua semut memerintahkan semut-semut untuk mencari rute lain. Namun, ada beberapa semut yang tersesat.
Ketua semut menyadari ada anggotanya yang menghilang. Ketua semut pun memutuskan untuk kembali ke jalan sebelumnya. Ia pun memerintahkan kawanannya untuk bersama-sama mencari temannya yang tersesat. Akhirnya, kawanan semut pun dapat kembali berkumpul. Rencana belalang untuk memisahkan kawanan semut itu pun gagal. Semua itu karena sifat kepedulian dan kekompakan yang dimiliki oleh kawanan semut. Bagus sekali ya sifatnya semut ini, kompak ya. Perlu ditiru ya. Nah, nanti untuk latihan di rumah silahkan dikerjakan soal muatan pelajaran bahasa Indonesia yang ada di halaman 17. Dikerjakan sendiri di rumah. Tidak usah difoto, mandiri saja ya. Lalu kita lanjutkan ke muatan pelajaran matematika ya. Mengenal pecahan 1/4. Nah, kemarin sudah dibahas pecahan 1/2. Ada pecahan 1/3 ya, sekarang 1/4. Sebuah kue dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Setiap potongan kue tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Pecahan 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4 ya. Bacanya 1/4 atau 1/4. Nah, ini gambarnya, ini kue utuh. Nah, ini dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, pecahan 1/4 juga dapat digambarkan oleh bagian gambar yang diarsir seperti berikut. Nah, ini ada contohnya. Ada lingkaran, dibelah jadi 4, yang satu bagian itu diarsir. Ini pecahan 1/4. Ini juga ada persegi panjang, dibagi menjadi 4, yang satu bagian itu diarsir. Nah, ini juga pecahan 1/4 ya. Ini juga ada persegi, dibagi 4, nah sama yang satu bagian itu diarsir. Ini juga pecahan 1/4 atau 1/4 ya. Nah, nanti tugasnya di rumah, ini nanti dikumpulkan ya, difoto, dikirim ke Bu Indi ya. Dibuka Bu Pena halaman 18. Nah, di situ ada soal ya, muatan pelajaran matematika nomor 1 dan 2 ya. Dikerjakan di Bu Pena saja, difoto, dikirim ke Bu Indi ya. Bu Indi tunggu ya, tidak lebih dari jam 12 malam ini ya. Nah, sekian dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat belajar, yang semangat ya. Terima kasih, apabila ada salah dan kurangnya, Bu Indi mohon maaf nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.